Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Likam Podcast Part 2. Pada kesempatan sebelumnya, saya sudah berbincang hangat dengan narasumber dan materi yang luar biasa. Nah, kali ini saya akan berbincang hangat kembali dengan narasumber dan materi yang tidak kalah luar biasa tentunya. Adapun tema kali ini yaitu mengenai wirausaha muslim. Nah, sebagai agama rahmatan lil alamin, tentunya Islam mengajarkan kita bagaimana caranya menjalankan kehidupan sehari-hari secara baik dan benar, termasuk dalam menjalankan usaha sesuai dengan etika bisnis Islam. Nah, lantas bagaimana sih sebenarnya cara Islam dalam menjalankan bisnis yang baik dan benar itu sehingga dapat menjadi wirausaha muslim yang sesungguhnya? Nah, untuk itu kita akan bahas bareng-bareng nih. Kita akan tanyakan ke narasumber kita kali ini. Tapi sebelumnya saya sapa dulu ya narasumber kita kali ini. Ada Kak Alvin Fikri Chandra. Halo, Assalamualaikum Kak Alvin. Apa kabar? Waalaikumsalam. Halo juga Teh Helmi. Kabar aku baik banget malahan, insyaallah. Luar biasa, Allahu Akbar. Sepertinya semangat banget nih Teh Helmi pagi-pagi gini. Oh iya, untuk Teh Helmi sendiri gimana nih kabarnya? Baik apa baik banget? Alhamdulillah. Syukur atuh ya kalau emang kabar dari Kak Alvin baik mah. Wah, malah tadi bilangnya baik banget nih katanya. Dan aku pun sama Kak Alvin, kabar aku alhamdulillah saat ini baik banget. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, berbicara soal semangat, menurut saya suatu keharusan ya, apalagi dengan dalam menyambut hari yang baru, di pagi hari yang baru, tentunya kita harus memulai dengan niat yang baik dan semangat yang baru pula gitu. Nah, berbicara mengenai hari-hari nih, kira-kira untuk saat ini kesibukan apa sih yang sedang dilakukan oleh Kak Alvin sendiri? Bisa dikasih tahu nggak Kak Alvin lagi sibuk apa saat ini? Oke. Alhamdulillah tuh ya, kalau dalam keadaan baik mah. Amin ya, semoga kita selalu dalam keadaan baik saja, baik hatinya, baik fisiknya, pun baik duitnya. Ya, untuk kesibukan aku paling sekarang kuliah. Tapi kuliah juga udah mulai memasuki semester-semester yang lumayan horor katanya. Ya, kemudian bakal sekarang mau PPA juga gitu. Terus bisnis ada ngerintis lah sama teman. Kemudian kerja juga, sambil kerja juga di salah satu e-commerce ternama di Indonesia lah. Terus apa lagi? Oh iya, organisasi lupa. Organisasi. Ya, berorganisasi lah. Sekarang kebetulan sedang teramanahi sebagai ketua umum UKM LKM kan. Ya, mudah-mudahan lancar lah dalam ngejalaninnya gitu. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Wah, benar juga nih Kak Alvin. Kabar dari dompet juga harus diperhatikan tentunya ya keadaannya, karena ya memang penting juga gitu hal ini. Oke. Jadi kesibukan Kak Alvin selain kuliah, Kak Alvin juga aktif di organisasi, kemudian aktif berbisnis juga ya, kerja. Luar biasa sekali Kak Alvin, pasti dalam membagi waktunya pun tidak mudah gitu ya. Mantap, semangat terus untuk Kak Alvin. Semoga segala urusan dan kegiatannya dipermudah ya. Amin.
Ya, betul sekali bahwa di dunia ini semua berjalan atas dasar keseimbangan. Semua berjalan lancar, berjalan dengan sesuai rencana. Ketika yang menjadi pondasi, yang menjadi motor penggeraknya itu baik-baik saja. Dalam hal ini yang sedang menjadi pembahasan awal secara tidak sengaja itu antara hati tidak galau, kemudian fisik dalam kondisi prima ya, dan tentunya ekonomi juga stabil gitu, duitnya ada. Nah, itu dia yang menjadi penggerak utamanya, menjadi motor utamanya. Oke, amin. Mudah-mudahan ya, pun dengan Helmi juga semoga selalu dilancarkan segala aktivitasnya dan dikabulkan hajatnya. Amin. Wah, iya bener banget sih ini Kak Alvin. Jadi dalam kehidupan itu ada yang namanya pondasi. Harus ada yang namanya pondasi atau motor penggerak. Nah, dimana ketika pondasi atau motor penggerak tersebut memiliki keseimbangan yang baik, maka kehidupan kita pun akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, ketika salah satu motor penggerak kita memiliki kekurangan, pun akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Jadi ini sangat penting ya teman-teman, meskipun agak menyimpang ya dari pembahasan awal, tapi ini juga ilmu, ini juga suatu hal yang penting untuk diterapkan, untuk diketahui oleh kita. Gitu ya Kak Alvin. Yap, betul sekali Teh Hilmi. Begitulah kira-kira. Oke, lanjut. Nah, kali ini kita akan sharing mengenai wirausaha muslim nih ya Kak Alvin ya. Nah, kita sebagai seorang muslim, sebagai umat muslim yang memang kebetulan juga sebagai mahasiswa di Universitas Islam, tentunya dituntut untuk melakukan segala sesuatu, segala kegiatan yang sesuai dengan syariat Islam. Misalkan salah satu contohnya yaitu kegiatan berwirausaha. Karena kita tak ketahui bersama ya kalau sekarang itu banyak sekali anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah terjun ke dunia wirausaha gitu kan. Salah satunya contohnya Kak Alvin sendiri kan memang sudah berbisnis, sudah kerja juga gitu kan. Nah, mungkin nanti kita bakal sharing nih, kita bakal bahas mengenai apa saja sih sebenarnya tips atau apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim sehingga bisa menjadi wirausaha muslim yang sesungguhnya gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan dulu terkait pandangan dari Kak Alvin mengenai wirausaha muslim. Menurut Kak Alvin, pertama kali mendengar kata wirausaha muslim itu seperti apa sih Kak Alvin? Oke. Baik. Mendengar istilah wirausaha muslim, aku jadi teringat dengan sebuah kegiatan, sebuah proses, sebuah usaha yang mulia, di mana di dalamnya mengutamakan atau memegang prinsip yang teguh dan mempunyai visi misi atau tujuan yang jelas. Nah, kegiatannya itu berupa memproduksi atau membuat sebuah barang atau sesuatu yang akan dibuat sedemikian rupa hingga menjadi bernilai, kemudian dikelola hingga akhirnya dipromosikan dan terjadilah transaksi. Sebenarnya kegiatan banyak sekali ya. Nah, di dalam kegiatan itu, di dalam usaha itu tentu mengedepankan memegang prinsip aturan mainnya Tuhan atau sesuai dengan syariat Islam. Begitu. Wah, menarik sekali ya apa yang dikatakan oleh Kak Alvin, bahwasannya ketika
Kak Alvin mendengar istilah wirausaha muslim, Kak Alvin langsung teringat kepada proses mulia yang dilakukan dengan prinsip yang teguh dan mempunyai visi misi yang jelas, salah satunya melalui proses produksi sehingga menghasilkan sebuah profit yang tentunya mengedepankan syariat Islam. Nah, mungkin dikatakan sebagai proses mulia karena memang benar ya, kewirausahaan itu atau berwirausaha itu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam agama Islam. Kemudian dikatakan juga tadi bahwasannya mempunyai visi misi yang jelas. Nah, memang benar pula gitu. Berwirausaha dalam Islam itu sangat dianjurkan memiliki kejelasan gitu, sehingga terhindar dari adanya goror gitu kan. Jadi pemahaman awal dari pandangan Kak Alvin terhadap wirausaha muslim sangat tepat menurut saya gitu ya. Nah, kemudian mengenai karakteristik nih Kak Alvin, arti umum dari wirausaha muslim kan seorang wirausahawan yang beragama Islam gitu ya. Tetapi yang saya pertanyakan, apakah semua orang Islam yang berwirausaha bisa dikatakan sebagai wirausahawan muslim apa tidak gitu. Kemudian apa saja sih karakteristik yang memang harus ada atau yang mencerminkan sebagai seorang wirausahawan muslim itu sendiri gitu. Nah, ini dia nih, menarik sekali. Tentu kalau merujuk pada seseorang itu Islam, memeluk agama Islam dan dia menjalankan aktivitas wirausaha, ya betul 100. Dia dikatakan atau bisa disebut sebagai wirausahawan muslim. Akan tetapi apa cuma sebatas itu? Karena kalau berbicara wirausaha muslim itu sangatlah luas. Sebab ada kewajiban yang otomatis harus diemban oleh seorang wirausahawan tersebut. Simpelnya, dia harus menjalankan segala aktivitas bisnisnya atau wirausahanya sesuai dengan etika bisnis Islam atau sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi kalau memang dikatakan wirausaha muslim, ya betul. Kalau merujuk tadi Islam tidaknya dan menjalankan aktivitas wirausaha. Tetapi kalau menurut hemat aku nih, dia seseorang itu tidak layak disebut sebagai wirausahawan muslim sejati jika tidak menjalankan tuntutan syariat Islam dalam menjalankan bisnisnya, atau mungkin kasarnya ya, dia itu seseorang itu Islam KTP, bisa disebut juga kan wirausaha muslim KTP, casingnya doang, dalamannya zong gitu kan. Ternyata dalam bisnisnya kan semua aturan mainnya Allah itu ditabrak gitu. Tidak memperhatikan halal haramnya, tidak memperhatikan riba tidaknya, berorientasi hanya pada materi dan tanpa memperhatikan akhirat sama sekali gitu. Lalu kemudian untuk karakteristiknya sendiri tentu ada di pribadi wirausahawan muslim sejati gitu. Nah, sebenarnya ada banyak banget, tetapi saya hanya akan memaparkan beberapa poin saja gitu. Yang pertama, dia memiliki sifat tawakal, artinya sifat ini harus benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan atau praktek bisnisnya sehari-hari, bahwa Allah SWT telah menjamin barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kan dalam berbisnis itu tidak melulu lancar ya, ada hambatan gitu kan. Nah, di sini ketika tawakal, ketika pasrah kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap problematika bisnis gitu. Kemudian yang kedua, memiliki sifat jujur. Ada dalam satu riwayat hadis riwayat Tirmizi ya,
kejujuran itu akan membawa ketenangan dan ketidakjujuran akan menimbulkan keraguan. Nah, jadi jujur dalam segala bisnis itu harus dalam menimbang, mengukur, membagi, menggaji karyawan, kemudian membayar hutang. Itu tuh sangat harus banget gitu bagi seorang wirausahawan muslim sejati. Kemudian lalu yang ketiga itu niat lurus lillahi ta'ala semata-mata untuk beribadah. Jadi aktivitas bisnisnya ini dia jalankan hanyalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah dalam rangka menggapai ridhonya. Karena sudah jelas ya bahwa kita diciptakan, jin dan manusia diciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tadi gimana caranya bisnisnya ini bagi seorang wirausahawan muslim sejati adalah jalan ibadah untuknya gitu. Terus yang keempat, bangun pagi. Ini tentunya satu hal yang perlu banget bagi seorang wirausahawan muslim, sebab di pagi hari itu rezeki itu sedang berlimpah ruah katanya gitu kan. Bahwa selesai sholat subuh itu kata Rasul gitu, janganlah ada Rasul bilang gini dalam sebuah hadis, lupa lagi hadisnya ya, janganlah kamu tidur kemudian bergeraklah katanya, carilah rezeki dari Tuhanmu. Para malaikat akan turun dan membagi rezeki sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Oke, terus selanjutnya membayar zakat dan berinfak. Nah, ini satu hal yang sering dilupakan bagi pebisnis ya, pebisnis muslim gitu. Mengeluarkan zakat dan infak itu harus gitu kan, harus menjadi budaya seorang muslim yang bergerak dalam bidang bisnis tentunya. Harta yang dikelola dalam bidang bisnis, labanya gitu yang diperoleh harus dibersihkan karena sebagiannya ada hak orang lain gitu. Karena dalam ajaran Islam sendiri sudah jelas bahwa harta yang dizakatkan dan diinfakkan tidak akan hilang, melainkan menjadi tabungan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian yang terakhir nih itu mengedepankan silaturahmi. Orang yang sebagai wirausahawan sejati itu tentunya akan menjaga silaturahmi, karena percaya dengan menjaga silaturahmi itu akan panjang umur, berlimpah rezeki juga gitu kan katanya. Kalau di umum mah pandangannya itu memperluas jaringan networking gitulah. Nah, dari situ akan timbul lagi bisnis-bisnis, peluang-peluang bisnis lainnya kayak gitu. Nah, itu dia ya teman-teman, ada 6 karakteristik yang mencerminkan seseorang bisa dikatakan sebagai seorang wirausaha muslim. Dan karakteristik terpenting yang wajib dimiliki oleh seorang wirausaha muslim yaitu 1. Berniat untuk ibadah. Karena apa? Ya, kita sebagai umat muslim tentunya dituntut untuk melakukan segala sesuatu semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Pun dengan kegiatan berwirausaha, apabila memang niat awal kita untuk beribadah kepada Allah, kita akan memperoleh 2 keuntungan nih teman-teman. Keuntungan apa? Keuntungan yang pertama, pahala dari Allah. Keuntungan yang kedua, yaitu keuntungan finansial. Jadi kita harus bisa memantapkan diri ya, niat awal kita berwirausaha itu untuk apa? Ya tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tadi juga ada karakteristik yang lain yang sudah disebutkan oleh Kak Alvin ya. Tadi ada kebiasaan bangun pagi, kemudian ada sikap jujur dan takwa, menjalin silaturahmi yang tentunya untuk menambah relasi ya. Kemudian ada berzakat dan berinfak. Sebagaimana Allah memerintahkan untuk mengeluarkan harta supaya terjadinya pemerataan ekonomi di lingkungan masyarakat. Jadi itulah teman-teman, ada 6 karakteristik ya Kak Alvin yang bisa mencerminkan seseorang dikatakan sebagai seorang wirausaha muslim. Jadi seperti itu. Kemudian tadi di awal kita sudah menyinggung ya, aku dan Kak Alvin udah menyinggung mengenai etika bisnis. Nah, etika bisnis dalam Islam itu seperti apa sih Kak Alvin? Oh iya, betul sekali Helmi. Tadi di awal sempat menyinggung tentang etika bisnis Islam. Nah, kita nih sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim, tentu tahu bahwa kita harus meneladani Rasul dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam segi apapun, termasuk dalam etika berwirausaha. Nah, saya jadi teringat berbicara tentang etika wirausaha, saya jadi teringat kepada sebuah buku karangan Kuswandi Taufik yang judulnya itu Saudagar Akhir Zaman. Nah, di dalam buku itu ada beberapa poin yang dipaparkan tentang etika berusaha. Nah, saya jadi teringat nih. Pertama itu kejujuran. Contohnya, dalam menjual barang second nih, misalkan kita punya perusahaan showroom motor dan mobil, dan otomatis kan itu barang-barangnya bekas gitu. Nah, biasanya itu ada sebuah kecacatan atau kekurangan. Nah, kita harus menyampaikan kekurangan itu kepada konsumen agar konsumen tidak kecewa. Dalam berbisnis, kita tidak boleh menyembunyikan kecacatan sebuah barang, sebuah produk, sebab akan hilang keberkahan. Kayak gitu. Nah, dalam sebuah hadis juga nih, hadis riwayat Bukhari, yang bunyinya itu bahwa dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, akan tetapi hasilnya tidak berkah. Mungkin ya barang yang cacat juga kita ada gitu pebisnis yang wah ini barangnya gini-gini masih mulus, padahal ada kecacatan gitu, dan itu tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua itu ada pencatatan utang piutang. Nah, dalam berbisnis itu lazim sekali adanya utang piutang, baik karena kekurangan modal ataupun memang buat modal di awal gitu, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnisnya, dengan usahanya kayak gitu. Kenapa harus dicatat? Karena manusia itu sifatnya lupa dan khilaf. Maka ketika satu waktu gitu di kemudian hari, salah satu pihak atau kedua-duanya mungkin ya, itu ada yang lupa, maka ada catatannya. Bahkan saya pernah mendengar sebuah ceramah kalau utang piutang itu harus ada saksinya gitu. Dan Al-Quran sendiri membahasnya tentang utang piutang ini. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah 200 ayat 282. Nah, kemudian yang ketiga ada ta'awun. Orientasi ta'awun, menolong atau memudahkan orang lain dengan cara berjualan. Nah, sebenarnya kan prinsip utama berjualan itu atau berwirausaha itu adalah menolong orang, memudahkan orang untuk mendapatkan keinginannya, kebutuhannya. Misalkan kita jualan pakaian, ya kita untuk memenuhi
kewajiban juga gitu, bahwa kan kita harus menutup aurat gitu. Terus jualan makanan, minuman, dan itu kita kan sebenarnya sedang menolong orang yang sedang kelaparan, kehausan gitu. Itu prinsipnya. Maka ketika orientasi ini ada, menjadi etika berwirausaha dan diterapkan, nah dalam berjualan pun, dalam membuat produk pun, misalkan produk makanan itu akan mengedepankan kesehatan, terus produk-produk yang sehat gitu kan, tidak ada efek samping yang bisa menyebabkan kerugian kepada konsumennya. Terus kemudian yang keempat itu ramah tamah, baik kepada konsumen maupun kepada mitra bisnis. Ini sangat penting sekali nih. Kalau yang kita kenal istilah bekenya itu servis. Ya, servis. Nah, contohnya sering kita temui ya di supermarket. Kita kan sering misalkan masuk. Nah, kemudian ketika nyampe pintu ya, buka pintu kan udah disapa sama kasirnya kan. Terus ada juga dalam sebuah hadis riwayat Bukhari juga, Allah SWT mengasihi orang-orang yang bermurah hati saat berjualan, membeli, dan menagih utang. Nah, itu ada poin berjualannya, harus murah hati gitu. Allah mengasihi gitu. Terus yang kelima itu kolaborasi. Nah, dalam Islam itu tidak mengenal yang namanya persaingan. Adanya itu sinergi, kolaborasi. Jadi ketika kita punya produk A dan ada orang yang punya produk B, bisa jadi ketika kita kolaborasi itu akan semakin membuat keduanya untung gitu, sama-sama menguntungkan. Misal kalau contoh di brand fashion itu ada fashion yang berbrand A dan brand B. Nah, si mereka itu kolaborasi. Nah, ada keuntungan itu ketika brand A kolab dengan brand B, maka brand A akan dikenal market B karena market brand B itu udah punya pasarnya, udah punya market sendiri. Pun sebaliknya kayak gitu. Nah, ini kan saling menguntungkan. Bahkan dari kolaborasi itu biasanya yang sering saya tahui gitu, itu penjualnya itu sangat tinggi gitu, melebihi dari biasanya. Terus selanjutnya ada etika bisnis selanjutnya itu ada tidak mengganggu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat penting sekali ya. Ketika orientasi kita tadi ya, bahwa berbisnis itu untuk beribadah kan. Nah, masa ketika kita menganggap bisnis ini beribadah tapi meninggalkan ibadah yang utamanya kayak sholat, gitu kan, puasa. Ya misalkan sedang bulan Ramadan kita jualan es kelapa di pinggir jalan gitu kan. Atau buka warteg gitu, buka siang hari. Kan itu mengganggu aktivitas ibadah. Atau kita tetap melakukan aktivitas usaha padahal udah memasuki waktu sholat, dan apalagi misalkan sholat maghrib gitu kan, waktunya kan terbatas kayak gitu. Jangan sampai gitu ada ilah selain Allah. Nah, jangan sampai ya si usaha ini, bisnis ini menjadi ilah bagi kita gitu. Nauzubillah gitu, jangan sampai. Juga jangan sampai menukar harta dengan keimanan. Ini kan sama saja gitu. Kalau mengganggu ibadah mah ya menukar profit dengan keimanan kepada Allah dengan ibadah gitu. Dan dimana ibadah ini sebenarnya bentuk rasa syukur kita kepada Allah gitu. Berarti jika meninggalkan tentu rasa syukur kita itu kan memudar sebenarnya gitu. Nah, terus selanjutnya itu yang ketujuh, membayar upah sebelum keringat karyawan mengering. Jangan sampai ya ketika kita udah
punya usaha dan usahanya besar gitu kan, punya karyawan, terus kesepakatan di awal tanggal 29 misalnya akhir bulan atau tanggal 5 di awal bulan. Nah itu harus tepat gitu, jangan sampai menunda-nunda secara sengaja. Kalaupun ada krisis di perusahaan misalkan gak bisa membayar gaji, ya itu harus tetap dibayar dengan minjam ataupun apa. Itu gak boleh gitu menunda-nunda, karena itu dapat menjolimi, termasuk menjolimi karyawan. Dan dampaknya juga bisa ke perusahaan gitu. Lebih baik rugi gak apa-apa, tapi karyawan sejahtera dulu gitu. Nah nanti karyawan juga akan loyal, dan insya Allah semakin beriring waktu akan berkembang lagi, akan bangkit lagi usahanya. Apalagi dalam kondisi usahanya baik-baik saja gitu kan. Nah selanjutnya itu tidak boleh monopoli. Atau monopoli itu gini, tidak menguasai pasar, dan akhirnya kan ketika menguasai biasanya akan menentukan harga juga, seenaknya menaikkan harga gitu, karena dia menguasai pasar, tidak ada lagi yang jualan selain dia gitu. Itu tidak boleh ya. Oke, batuk. Minum dulu bentar. Nah, lanjut ya. Yang ke-9 nih, poin ke-9. Berzakat dan sedekah. Nah, zakat dan sedekah ini penting ya, wajib gitu. Dia dianjurkan bagi seorang pengusaha, bagi seorang pebisnis, karena di dalam hasil usahanya itu hartanya gitu ada milik orang yang berhak menerimanya, dan juga membersihkan hartanya gitu. Nah ini juga tentang ini terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Itu bisa untuk mungkin teknisnya kayak berapa persen zakatnya, itu bisa digali lagi ya teman-teman. Kayak selanjutnya, hanya menjual barang yang halal, misal Homer, terus babi, atau produk-produk yang berasal dari babi gitu kan, dan lain-lainnya. Itu tidak boleh ya. Terus selanjutnya itu poin ke-11 ya, segera membayar utang. Nah ini jangan sampai ya kita di awal minjam uang gitu kan buat modal, tapi pas usaha jalan dan ada untungnya kita menunda gitu, maksudnya kita tidak langsung membayarnya. Itu tidak boleh, dilarang. Dan terus yang ke-12-nya itu melonggarkan dalam piutang. Nah ini kebalikan gitu, Islam itu sangat sempurna gitu, bahwa ketika kita meminjam maka kita harus segera, tapi ketika kita yang meminjamkan kita harus melonggarkan. Sebab apa? Kadang itu ketika ada yang minjam ke kita gitu, si peminjam itu biasanya kondisinya memang tidak bisa bayar gitu. Nah, kita jangan sampai memaksa untuk bayar gitu kan, apalagi dengan mengancamnya segala macam gitu. Nah ini juga apalagi ketika kita melonggarkan utang itu dalam piutang, itu ada janji Allah yang sangat bagi kita itu menguntungkan lah. Saya lupa lagi pahalanya apa gitu. Itu bisa dicari teman-teman ya. Terus yang ke-13 nih, ini terakhir lah, meninggalkan dan menjauhi riba. Kalau udah kena riba, kalau udah berkecimpung dengan riba ya tinggalkan gitu, gimana pun caranya ya, walaupun sulit gitu kan. Kalau berusaha insya Allah bisa, Allah akan menolong kita memudahkan kita meninggalkan riba. Kemudian ketika udah enggak berkecimpung dengan riba, maka harus menjauhi gitu.
Ini pembahasan riba ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 273. Sebenarnya ada beberapa ayat ya yang membahas itu. Nah itu teman-teman ya untuk etika berwirausaha yang diajarkan Rasul. Nah ini sebenarnya mah saya kutip dari apa yang pernah saya baca dalam bukunya Kuswandi Taufik, Saudagar Akhir Zaman kayak gitu. Nah jadi etika bisnis ini adalah kan yang diajarkan Rasul. Nah sementara Rasul itu sempurna, dan ketika kita menerapkan etika bisnis ini, etika berwirausaha ini, insya Allah bisnis kita, usaha kita akan berkah. Apalagi kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya gitu, harus meneladani Rasul dalam hal apapun, termasuk dalam berwirausaha, berbisnis. Begitu Teh Helmi. Wah, banyak juga ternyata ya. Wah, mantap sekali ya ini. Pembahasan mengenai etika bisnis ini cukup panjang sekali ya Kak Alvin. Dimana tadi dikatakan bahwa menurut Kuswandi Taufik dalam bukunya yang berjudul Saudagar Akhir Zaman terdapat 13 etika bisnis yang harus diterapkan oleh seorang wirausaha muslim. Nah kemudian melihat situasi dan kondisi kita saat ini, di mana perkembangan zaman memang bisa dibilang cukup pesat, tapi sayangnya 2 tahun ini ya, akhir-akhir inilah kita harus dihadapi dengan situasi yang tidak terduga dengan adanya virus corona yang memang berpengaruh terhadap segala aktivitas, salah satunya kegiatan berwirausaha kita. Nah yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sih cara atau sikap seorang wirausaha muslim dalam menghadapi virus corona, dalam menghadapi situasi seperti saat ini dengan adanya wabah corona di era digital yang tetap sesuai dengan syariah tetapi tetap menguntungkan gitu. Nah itu seperti apa konsepnya Kak Alvin? Oke, siap. Seru nih kalau udah bahas tentang sebuah konsep atau sikap dalam menghadapi situasi dan kondisi yang menantang seperti sekarang ini ya. Betul sekali bahwasanya sekarang kondisinya lagi pandemi wabah virus corona, serta lagi di tengah era melesatnya digitalisasi, dan ini tentu berpengaruh terhadap usaha kita gitu kan. Nah kemudian apa sih sikapnya, apa sih konsep yang bisa kita terapkan dalam usaha kita atau pada diri kita agar tidak keluar dari koridor syariah sehingga tetap pada niat awal, yaitu ya untuk beribadah dalam berwirausaha ini kan. Oke, sedikitnya ada 3 poin yang bisa kita terapkan kepada usaha kita atau pada diri kita ya. Nah yang pertama langsung aja ya. Yang pertama itu sadar ya, bangun dari keterfokusan terhadap situasi gitu kan. Nah kita harus sadari dulu gitu untuk bisa fighting gitu kan. Kita sadari kembali tentang orientasi kita dalam berwirausaha. Nah tadi kan sudah dijelasin ya tentang prinsipnya, kemudian karakteristik hingga etika berwirausahanya yang diajarkan Rasulullah. Nah itu pokoknya sadari aja dulu. Oke, kemudian yang kedua itu tetap menerapkan protokol syariah. Wah apaan nih? Ya maksudnya apa? Ya walaupun dengan kondisi yang bisa dikatakan
banyak keterbatasan dan serba sulit atau menantang lah, jangan sulit. Kita jangan sampai keluar dari koridor syariah. Nah, ketika kita udah sadar tadi ya, udah menyadari bagaimana prinsipnya, kemudian etikanya, maka kita harus tetap menerapkan di kondisi apapun pun dengan kondisi sekarang. Jangan sampai kondisi yang sekarang ini menjadi alasan untuk kita berbuat curang, berbuat seenaknya saja tanpa melihat aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya gini. Di awal-awal pandemi itu kan ada aturan isolasi. Kita dirumahkan lah. Karyawan dirumahkan, terus sekolah-sekolah diliburkan. Nah, kan itu bahkan keluar rumah juga dilarang. Ada syaratnya gitu. Nah, itu kan berdampak pada aktivitas ekonomi juga, sehingga masyarakat ya pada waktu itu dan kondisi sekarang juga masih terdampak juga. Pada waktu itu masyarakat berbondong-bondong membeli produk bahan pokok makanan, juga produk-produk yang berkaitan dengan kebutuhan kondisi pada situasi seperti itu. Nah, jangan sampai gitu. Misalkan nih, jangan kita lah contohnya, orang lain misalkan ada seorang pengusaha yang bergerak di penjualan produk-produk pokok bahan makanan seperti beras atau dan lain-lainnya. Nah, jangan sampai memanfaatkan peluang yang memang menggiurkan, tetapi di situ jangan sampai hanya mengambil keuntungan semata seenak jidat gitu kan. Nah, kalau orientasinya kita tadi udah disadari dan kita terapkan, kita teguh, maka sebenarnya ini peluang untuk peluang orang, bukan untuk memanfaatkan orang. Dengan apa contohnya? Iya tadi, karena produknya banyak yang beli, akhirnya kita naikkan, akhirnya seorang pengusaha itu menaikkan harga dengan seenaknya hingga selangit itu kan, hingga beberapa kalangan masyarakat tidak mampu membelinya karena harganya yang cukup mahal. Oke, ada alasan lain seperti keterbatasannya produk stok sehingga membuat harga menjadi naik gitu kan. Akan tapi itu bukan menjadi alasan utama. Alasan ada juga faktor lainnya gitu. Nah, salah satunya faktornya kenakalan itu, memanfaatkan kesempitan. Justru seharusnya ketika kita menyadari bahwa berwirausaha ini adalah menolong orang dengan dibayar, maka ya kita sewajarnya aja. Ya sebenarnya kan bisa jadi gitu, banyak kemungkinan secara produk masih ada gitu, masih normal, tapi dikeluarkannya, dipajangnya itu ditahan-tahan per hari segini misalkan, hingga akhirnya kan membuat orang berebut dan rela membeli berapapun gitu. Nah, bagaimana terhadap orang yang tidak mampu membelinya? Kan ini cukup meresahkan ya. Terus ada juga kan kasusnya yang masker gitu kan. Masker dulu kan melambung sekali harganya, padahal dulu si masker ini jarang sekali dilirik orang, hanya di kondisi-kondisi tertentu aja, seperti perjalanan ataupun di saat-saat sedang bekerja agar tidak kena debu lah misalkan gitu. Nah, bahkan masker ini tahulah harganya dulu sempat melambung gitu kan, juga banyak orang-orang yang memborongnya. Nah, kan sebenarnya mah tadi ada faktor juga sih, faktor keterbatasan produk, tetapi menurut analisis beberapa influencer ya di Instagram, di YouTube juga banyak, pun juga analisis saya, bahwa ada kenakalan pengusaha atau pedagang musiman. Sebenarnya kan pedagang itu kan belinya kan dari distributor misalkan, ya itu kan distributor yang menjadi pengusahanya ya.
dia juga kan sumbernya gitu istilahnya yang menaikkan harga dan segala macamnya. Nah itu jangan sampai gitu memanfaatkan kesempitan untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Oke, next yang ketiga. Yang ketiga itu kreatif dan inovatif. Nah di kondisi sekarang tentu, nah sebenarnya bukan di kondisi sekarang aja ya, di hari-hari biasa juga yang tanpa hambatan berarti gitu kan, tetap kita harus kreatif dan inovatif. Sebab yang namanya dunia gitu kan, itu akan ada muncul produk-produk serupa. Nah itu kita harus bisa kreatif. Juga cara promosinya akan berbeda pula gitu, semakin bergerak maju zamannya. Nah sebenarnya gitu, di tengah kondisi sekarang diuntungkan juga dengan kondisi era yang semakin pesatnya pertumbuhan digital. Nah ini kan dua hal yang berbeda, akan tetapi ini dengan kondisi pertumbuhan digital yang sangat pesat itu mendukung situasinya gitu kan. Ya kita kan bahkan banyak perusahaan yang merumahkan orang gitu kan, merumahkan karyawannya. Kemudian untuk ketemu orang pun agak sulit gitu, berkerumun sulit, tidak bisa. Nah ini kan sebenarnya pertumbuhan digital itu sangat mendukung kondisi seperti ini. Kita bisa yang tadinya menjual dengan cara offline, kita akhirnya beralih ke online. Ya ini kan mau tidak mau kita harus kreatif dan inovatif, atau kita harus mengikuti pertumbuhan zaman gitu. Yang tadinya awalnya kita ogah-ogahan gitu kan lah, mendingan offline itu, nggak mau belajar online. Nah sekarang akhirnya kan terpaksa kalau usahanya ingin maju tetap bertahan ya beralih ke online juga gitu. Nah kalau situasinya udah memungkinkan offline online gitu kan, nah berarti kan itu ada sebuah tuntutan untuk kreatif serta inovatif. Nah atau inovasi lah dalam produknya. Misalkan yang tadinya misalkan yang jualan fashion ya, atau jualan lainnya juga bisa. Nah ini momentum juga buat menolong orang juga gitu. Beli ini hadiahnya masker, dan itu saya juga menerapkan gitu di usaha saya bareng teman lah. Nah kayak gitu juga sebenarnya banyak juga sih sekarang perusahaan fashion tiba-tiba ngeluarin produk-produk masker. Dan masker ini kan sekarang bukan hanya jadi kebutuhan, mulai beralih ke fashion, dimana banyak sekali masker-masker yang unik. Dan di situ juga ada aksesorisnya gitu kan, hingga akhirnya menjadi sebuah produk yang bisa termasuk komoditas juga gitu. Oke, itu ya beberapa sikap atau konsep yang bisa kita terapkan kepada usaha kita atau kepada diri kita sendiri utamanya ya, sebelum ke usaha kita. Nah, begitu Teh Hilmi. Oke, jadi itu dia ya teman-teman, ada 3 konsep yang dapat diterapkan oleh seorang wirausaha muslim dalam menyikapi perkembangan digitalisasi di tengah wabah corona, di tengah pandemi ini gitu. Tadi dikatakan yang pertama ada sadar akan situasi, kemudian kreatif dan inovatif, terakhir tetap menerapkan protokol syariah. Dan tentunya juga tetap menerapkan protokol kesehatan ya, ini sangat penting gitu. Kemudian wah, ternyata pertanyaan ini tuh pertanyaan terakhir nih Kak Alvin. Aduh, gak kerasa ya ternyata kita udah
sharing, kita udah ngobrol selama setengah jam lebih, ada lah ya. Sayang sekali karena memang adanya keterbatasan waktu gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih nih ke Alvin karena sudah senantiasa diajak berbincang hangat, sharing dengan saya di podcast kali ini. Mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk terakhir kalinya nih ke Alvin di podcast ini ya, maksudnya. Mangga. Wah, udah lumayan lama juga berarti ya, setengah jam lebih kita berbincang hangat yang ada isinya tentunya ya, insyaallah. Oke, closing statement ya. Baik, berbisnis atau berwirausaha hanyalah satu dari sekian cara untuk menggapai ridhonya, dan ini adalah ibadah, dimana ketika kita sukses di sana, yang insya Allah manfaatnya tidak akan dirasakan sendiri, akan dirasakan oleh para pembeli pun dengan lingkungan sekitar yang dapat kita bantu ketika kita menjadi sebaik-baiknya pengusaha muslim, dimana kita akan tergerak untuk lebih bermanfaat di sosialnya kayak gitu. Nah, kemudian juga di kondisi yang seperti ini tetaplah patuhi protokol kesehatan juga protokol syariahnya ya. Oke, sekian saja closing statementnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa diambil manfaatnya lah, mudah-mudahan, dan yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang buruknya hanyalah dari saya pribadi. Begitu. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak nih Kak Alvin udah menyempatkan waktunya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa melanjutkan perbincangan kembali di lain waktu ya. Siap. Oke. Sama-sama. Semoga ya di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi perkara bisnis tentunya ya. Wah, iya dong pastinya Kak Alvin. Oke teman-teman, jadi itu dia ya perbincangan antara aku dan Kak Alvin. Semoga kita dapat sama-sama mengambil manfaat dari perbincangan kali ini, dan selamat bertemu kembali di podcast selanjutnya dengan narasumber dan materi yang tidak kalah menarik tentunya. Akhir kata dari saya dan Kak Alvin, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.